Program digitalisasi pembelajaran ini merupakan program prioritas Bapak Presiden sesuai dengan Astacita keempat, yaitu memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Program digitalisasi pembelajaran juga sudah masuk program strategis nasional tahun 2005-2029. Murid dalam menggunakan papan interaktif tersebut, ya, murid menjadi lebih antusias karena format belajarnya itu lebih variatif. Jadi bermacam-macam pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian dengan adanya papan interaktif juga dan juga ragam materi itu menjadi disukain oleh anak. Antusiasnya tuh sangat-sangat senang sekali mereka. Kenapa? Salah satunya tingkat kemampuan mereka untuk menjawab, untuk berani maju ke depan, untuk memantik murid maju ke depan itu kan suatu hal yang agak gimana ya, agak sulit karena mereka kebanyakan masih malu-malu. Tapi dengan alat bantu papan interaktif ini, kita menampilkan suatu soal yang ada jawabannya harus perlu digeser oleh anak tersebut, kita pancing, mereka cuci tangan dan berani maju ke depan. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu digitalisasi pembelajaran. Bersama saya Larasati, kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemangku kepentingan pendidikan, hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Nah, Sobat Belajar, hari ini kita akan menyelami kenapa program ini lahir dan apa yang dirasakan oleh para penerima manfaat. Baik, telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan juga Bapak Haryanto. Beliau adalah guru di SMP Negeri 86 Jakarta. Selamat datang Pak Gogot, Pak Haryanto, apa kabar? Baik, alhamdulillah, makasih Mbak Laras. Alhamdulillah, baik. Kita akan berbincang mengenai digitalisasi nih Pak. Ya, baik. Kita akan ke Bapak Gogot terlebih dahulu. Pak Gogot, sebenarnya apa yang melatar belakangi program digitalisasi pembelajaran ini? Ya, jadi Mbak Laras, Pak Ibu semua pemirsa Siniar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, program digitalisasi pembelajaran ini sebetulnya punya beberapa latar belakang. Yang pertama adalah program digitalisasi pembelajaran ini merupakan program prioritas Bapak Presiden sesuai dengan Astacita keempat, yaitu memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Di samping itu, program digitalisasi pembelajaran juga sudah masuk program strategis nasional tahun 2005-2029. Sedangkan dasar hukum dari pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran ini adalah Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025. Isinya ada 3 di situ. Yang pertama tentang program revitalisasi satuan pendidikan, kemudian tentang pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran. Intinya bahwa Bapak Presiden mempertegas program prioritas ini sangat penting. Dalam pidato beliau di Hari Guru Nasional tahun 2024 dan juga dipertegas dalam Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 disampaikan di SDN Cimahpar 5 Bogor, Jawa Barat beberapa bulan yang lalu, bahwa Presiden menyatakan akan menyediakan layar televisi pintar yang canggih yang diberikan ke semua sekolah di Indonesia supaya tidak ada kesenjangan mutu pendidikan di semua sekolah di Indonesia. Baik Pak Go, sebenarnya apa urgensi dari program digitalisasi pembelajaran? Ya, ada 3 latar belakang yang penting saya perlu jelaskan di sini. Yang pertama adalah selama masa COVID-19 dan sebelum COVID-19 pun angka literasi murid-murid kita di Indonesia masih sangat rendah, ya, sehingga perlu dilakukan percepatan. Selama COVID juga ada namanya learning loss. Jadi kita sedang melakukan akselerasi menutup learning loss dan juga mempercepat kita supaya bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dan ini 2 hal yang menjadi latar belakang, yang menjadi urgensi bahwa kita harus melakukan digitalisasi pembelajaran sehingga learning loss dan ketertinggalan
mutu literasi dan numerasi Indonesia bisa mengejar dan juga bisa menutup learning loss yang sudah terjadi selama COVID. Jadi yang penting juga bahwa dengan digitalisasi ini kita ingin memberikan ruang keterlibatan siswa yang lebih banyak. Ya, karena nanti siswa dan guru lebih bisa berinteraktif dengan siswa ya, difasilitasi oleh interaktif flat panel yang sudah disediakan, yaitu smartboard itu. Yang kedua juga memberikan skill abad 21 sehingga anak-anak kita tidak tertinggal dari keberadaan teknologi-teknologi yang terkini. Yeah. Jadi peserta didik juga akan terbiasa ya dengan presentasi-presentasi yang interaktif dan juga bisa mendapatkan sumber-sumber pembelajaran yang terkini ya dengan smartboard itu. Jadi itu juga menjadi hal yang mendorong kita sehingga digitalisasi ini harus segera kita laksanakan. Anak-anak kita tidak tertinggal dari perkembangan teknologi yang ada di seluruh dunia. Baik. Nah, kalau komitmen dari Kemendikdasmen sendiri dalam peningkatan sarana dan prasarana di sekolah itu seperti apa, Pak? Ya, ini perlu kami jelaskan juga ke Bapak Ibu semua, ya, teman-teman yang mengikuti sinar ini, bahwa program digitalisasi pembelajaran ini merupakan pendekatan yang terintegrasi. Ya. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya memberikan peralatan, ya, peralatan TIK yang berupa smartboard, tapi kita juga memberikan konten-konten yang disebut media pembelajaran interaktif. Nah, perangkat TIK, konten pembelajaran interaktif ini juga harus dibarengi dengan bimbingan teknis bagaimana memberikan pembelajaran yang inovatif kepada peserta didik ya, dan guru terutamanya. Jadi guru juga akan dilakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis bagaimana memanfaatkan infrastruktur dan konten sehingga pembelajarannya lebih interaktif ya, lebih menarik dan juga mempercepat ya anak-anak untuk memahami konten-konten atau konsep-konsep yang perlu diajarkan oleh guru. Jadi ini satu paket ya secara keseluruhan, tidak bisa dipotong-potong hanya perangkat saja, hanya konten saja atau BIMTEK saja. Jadi ini satu keseluruhan yang terintegrasi. Baik. Nah, Pak, sebenarnya tujuan dan manfaatnya ini kalau untuk sekolah, lalu juga guru, untuk siswa, apa ini, Pak? Ya, maksudnya smartboard atau digitalisasi pembelajaran yang kita harapkan di sini yang pertama, ini merupakan salah satu pilar dari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yaitu pilar yang kedua, yaitu pilar adaptif. Jadi Pak Menteri berkali-kali menyampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua itu memiliki 3 pilar ya. Pilar pertama adalah inklusif, artinya semua peserta didik di seluruh Indonesia harus diberikan layanan bermutu yang sama. Yang kedua adaptif, artinya apa? Mengadopsi teknologi, skill ya, dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk menjawab tantangan zaman. Di adaptif inilah ya, digitalisasi pembelajaran yang mengadopsi teknologi terkini dengan konten-konten interaktif dan metode pembelajaran yang inovatif yang menjadi keharusan ya bagi semua guru, sehingga kalau perangkatnya sudah interaktif, kontennya juga sudah interaktif, tentunya pembelajarannya tidak bisa konvensional. Jadi pembelajaran pun juga harus di-upgrade menjadi pembelajaran yang inovatif. Ya, pilar yang ketiga Pak Menteri sampaikan adalah partisipatif. Nah, kita ingin melibatkan juga Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan konten-konten pembelajaran mereka yang aktif, yang interaktif ya, melalui rumah pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, Pak Gogot, kenapa yang dipilih itu papan interaktif? Apa keunggulan dari papan interaktif ini? Ya, jadi Pak Ibu, teman-teman semua, papan interaktif ini dipilih setelah kita melakukan berbagai macam diskusi. Yang pertama, dengan interaktif, pembelajaran yang interaktif, jadi kan ini flat panel ini menjadi bagian yang terpisah dari konten dan pembelajarannya. Jadi papan interaktif, konten interaktif, pembelajaran yang inovatif ini diharapkan akan memberikan pembelajaran ya yang lebih mendalam kepada anak-anak, sehingga konsep-konsep yang diajarkan lebih mudah dipelajari ya, lebih mudah dipahami dengan bantuan teknologi. Ya, maksudnya apa? Ya, contoh, kalau kita ingin menjelaskan suatu bangun ruang ya, dengan menggunakan aplikasi interaktif, peserta didik bisa melihat secara visual ya, melalui media pembelajaran interaktif ini juga mereka secara interaktif bisa melakukan
melakukan interaksi ya langsung dengan papan yang interaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, papan smartboard ini juga mampu ya memberikan fasilitas supaya anak-anak dan guru bisa menyesuaikan kebutuhan apa yang mereka perlukan. Bisa audio, bisa video, bisa gamification, bisa virtual reality, bisa augmented reality. Intinya bisa dengan melalui model-model pembelajaran ya, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak yang memang memerlukan media-media khusus. Yang tidak kalah pentingnya, IFP ini juga mampu mempermudah ya guru dan siswa berinteraksi karena ada media yang bisa memfasilitasi interaksi itu. Jadi interaksi guru dan siswa bisa dibantu dengan adanya IFP itu. Ya, contoh bisa menggunakan kayak buku yang teks yang biasanya statis. Nah, ini kita bisa membuat dinamis dan interaktif ya dengan diisi oleh integrasi antara buku, video, audio dan gamification. Itu bisa digabungkan di sana. Jadi kelebihan IFP ini diharapkan juga selain memperkenalkan konsep-konsep yang lebih mudah, juga mempercepat proses-proses yang biasanya tidak bisa kita lihat secara langsung karena waktunya yang lama. IFP ini juga mampu memastikan anak-anak bisa melihat atau memahami konsep-konsep itu dari sisi yang lain, ya, utamanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, untuk tahun 2025 ini Pak, ada berapa target sekolah sasaran untuk penyaluran papan interaktif? Targetnya sebetulnya semua sekolah diberikan, ya, kecuali sekolah-sekolah ya, kecuali sekolah-sekolah yang memang tidak bersedia atau memang tidak siap. Ya, kategori sekolah yang siap itu ada dua. Yang pertama adalah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menyimpan ya, dan juga ada guru ya, atau kepala sekolah atau pihak-pihak di sekolah yang bersedia untuk memanfaatkan ya, dan menjaga keamanan perangkat itu. Dan juga ada sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki sehingga mereka tidak bersedia menerima, dalam arti mereka sudah punya peralatan yang lain, sehingga intinya adalah kita ingin memastikan pemberian yang 288.865 sekolah ini memastikan mereka akan memiliki kualitas pembelajaran yang sama. Baik, Sobat Belajar, sekarang kita akan dengar langsung cerita dari Sobat Belajar, yaitu Pak Haryanto, selaku guru mata pelajaran informatika dari SMP Negeri 86 Jakarta yang telah menerapkan digitalisasi pembelajaran menggunakan papan interaktif ya Pak ya, sudah menggunakan nih papan interaktif di sekolahnya. Nah Pak, setelah menggunakan papan interaktif di sekolah, apa perubahan paling nyata di kelas setelah hadirnya perangkat digital dan penggunaan platform Ruang Murid? Oke, baik, izin menjawab. Murid dalam menggunakan papan interaktif tersebut, ya, murid menjadi lebih antusias karena format belajarnya itu lebih variatif. Jadi bermacam-macam pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian dengan adanya papan interaktif juga dan juga ragam materi itu menjadi disukain oleh anak. Antusiasnya tuh sangat-sangat senang sekali mereka. Kenapa? Salah satunya tingkat kemampuan mereka untuk menjawab, untuk berani maju ke depan, untuk memantik murid maju ke depan itu kan suatu hal yang agak gimana ya, agak sulit karena mereka kebanyakan masih malu-malu. Tapi dengan alat bantu papan interaktif ini, kita menampilkan suatu soal yang ada jawabannya yang harus perlu digeser oleh anak tersebut, kita pancing, mereka cuci tangan dan berani maju ke depan. Itu salah satu untuk contoh antusiasnya mereka. Kemudian ada materi interaktif juga yang kita gunakan di Ruang Murid, ya. Kebetulan juga kita menggunakan platform Ruang Murid yang adanya di super platform itu Rumah Pendidikan, ya, di mana Ruang Murid tersebut itu banyak sekali materi-materi dari berbagai jenjang pendidikan dari SD sampai dengan SMA atau SMK, dan kemudian juga di situ berisi tentang video. Ya, materi tentang video, kemudian ada lab maya. Lab maya itu diartikan di situ kita bisa memasuki suatu lab, ya. Misalnya kita mengambil contoh jantung, nanti jantung itu kita akan lihat, akan kita bisa putar-putar, ya. Kemudian kita zoom, bahkan juga di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Dan kebetulan juga ini menggunakan assembler, ya, kerjasama Assembler Edu sepertinya. Jadi mereka sangat tertarik, seolah-olah apa yang kita pelajari tersebut akan muncul di hadapan dari mereka itu, mereka murid ya, sama saya. Kemudian juga di situ ada game edukasi, di mana kalau misalnya pembelajaran dengan menggunakan gamifikasi tadi Bapak bilang menyampaikan, memang sangat menarik ya.
kita memberikan soal-soal tentang materi tersebut dan mereka menjawab itu melalui game ya. Banyak sekali game-game yang ada di platform Ruang Murid tersebut. Setelah itu juga ada buku teks ya. Di situ ada buku teks tentu saja menceritakan dari soal dongeng. Jadi di Ruang Murid tersebut itu mereka itu menyediakan berbagai buku bahan bacaan digital. Setelah itu materinya memang sudah sesuai dengan kurikulum dan bisa langsung dipadukan dengan pembelajaran yang saat ini tentu saja cocok dengan kondisi sekolah kita. Oke, kemudian kalau saya lihat mereka itu sangat-sangat senang pada saat menggunakan papan interaktif. Jadi kita memilih, kebetulan saya di SMP Pak, Mbak ya. Kemudian pada saat kita memilih mata pelajaran, di situ ada mata pelajaran IPA, kebetulan saya informatika, saya membuka informatika. Kemudian kita akan mengambil suatu gambar yang tidak ada misalnya ada pertanyaan dari murid dan di video tersebut tidak ada, kita langsung membuka YouTube atau dari Google mengambil. Setelah itu kita screenshot dan kita tarik langsung menggunakan papan tersebut, kita tarik, dia akan masuk ke papan tulis. Nah, di papan tulis tersebutlah kita bisa menjelaskan lebih detail. Kita bisa menulis, kemudian menerangkan per itemnya, dan juga anak bisa diminta untuk maju ke depan, yaitu menjawab dan seterusnya. Begitu. Jadi lebih seru sepertinya ya ini anak-anak ya, suasana betul. belajar di dalam kelasnya ya. Betul sekali. Baik, tapi kalau dari segi guru nih, ada tidak Pak tantangan yang dirasakan Bapak dari sisi guru begitu dalam mengintegrasikan teknologi baru seperti ini? Baik. Tantangan pada umumnya adalah adaptasi teknologi baru saat awal mencoba. Begitu melihat ada suatu alat elektronik yang besar, itu guru mungkin berpikiran, ini bagaimana menggunakannya? Susah gitu. nggak nih? Gitu. Susah nggak gitu kan? Jadi takut karena kan elektronik namanya. Tapi alhamdulillah karena cara menggunakan papan interaktif ini sangat mirip sekali dengan handphone. Jadi kita mencontohkan menggunakan handphone secara landscape, kemudian digunakan dengan menggeser, nanti akan keluar menu, kemudian silakan Bapak Ibu untuk menggunakannya sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan di kelas. Jadi intinya memang untuk mencoba itu memang perlu harus berkali-kali. Ya. Kemudian untuk cepat menguasai, kenapa cepat menguasai? Karena penggunaan dari papan interaktif tersebut dia sangat user friendly. Jadi kalau kita tadi kembali lagi bahwa kita menggunakan handphone seperti penggunaannya, paling yang terlihat agak beda itu karena kita menggunakan papan yang sangat besar. Jadi mungkin untuk ingin mencari huruf A, huruf D itu agak jauh gitu ya. Mana tadi begitu. Jadi tapi intinya mereka itu sangat kita bekali, kita dampingi sekali dua kali dan para guru siap menggunakannya. Oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, itu susah ya, seperti itu. Baik. Nah Pak, lalu dukungan apa sih Pak yang paling membantu sekolah dalam mengoptimalkan perangkat digital ini? Ya, tentu saja yang kami harapkan adalah pendampingan berkelanjutan, artinya kita menerima suatu papan interaktif tersebut, tentu apabila nanti ada suatu kendala, itu tentu kita menghubungi kepada pihak vendornya itu dengan cepat, kemudian ditindaklanjuti, diperbaiki misalnya kalau ada kendala-kendala seperti itu. Kemudian juga pelatihan guru dalam menggunakan itu bisa dilakukan melalui webinar-webinar yang diadakan oleh kementerian. Kemudian juga kalau di tiap sekolah sudah ada yang sudah bisa menguasai penggunaan papan interaktif, itu bisa dilakukan melalui komunitas belajar. Karena setiap sekolah itu biasanya memulai komunitas belajar. Kebetulan misalnya contoh di sekolah kami, itu dilakukan komunitas belajar setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Nah itu kita saling berbagi, saling mengisi, jadi kita gantian. Nah kebetulan untuk sekolah kami, kemarin kami adakan itu setiap Jumat untuk sosialisasi penggunaan papan interaktif. Oh, baik. Nah, Pak, kalau dalam menggunakan ruang murid, apakah murid dan guru ini hanya terbatas pada papan interaktif saja atau seperti apa? Ya, untuk penggunaan ruang murid memang bisa digunakan di smartphone atau gawai apa saja, artinya tidak terbatas pada papan interaktif. Murid bisa menggunakan handphone mereka, karena memang ini dasarnya basisnya adalah basis web, jadi tidak sistem operasi apapun murid dapat membukanya.
menggunakan laptop apalagi, dan juga menggunakan tablet. Dan satu lagi itu ruang murid itu ternyata bisa juga diakses oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua juga kita diminta sini orang tua untuk mendampingi anak untuk murid belajar. Dan penggunaan dari ruang murid ini kan diharapkan misalnya dia akan belajar di rumah menggunakan platform ruang murid yang mana itu dilakukan kapan saja dan belajarnya di mana saja. Ya, seperti betul. itu. Kemudian guru juga lebih fleksibel dalam menyiapkan materi dan murid saat belajar di rumah kah, apakah di sekolah pada saat pembelajaran dilakukan. Jadi seperti alat bantu. Sekali lagi seperti alat bantu sehingga untuk memperkuat bagaimana guru mengajar. Jadi untuk membuat informasi yang disampaikan kepada guru, disampaikan kepada murid itu tersampaikan. Baik, Sobat Belajar, sekarang kita luruskan nih miskonsepsi yang beredar di masyarakat tentang digitalisasi pembelajaran. Kita ke Pak Gogot dulu. Pak Gogot, ini sebenarnya apa sih Pak bedanya papan interaktif dengan TV pintar atau Smart TV? Ya, jadi dua-duanya sama TV ya. Maksudnya sama-sama smart. Iya. Cuman yang interaktif ini dia bisa merespon pada saat kita melakukan interaksi melalui aplikasi yang kita siapkan. Jadi bedanya adalah kalau Smart TV biasa dia hanya menyampaikan medianya jadi satu arah. Nah, kalau interaktif ini dua arah. Jadi papan interaktif itu artinya kita bisa menyediakan konten-konten interaktif sehingga sesama siswa, guru dan siswa juga bisa melakukan interaksi ya dengan perangkat papan pintar itu. Baik, kalau solusi untuk sekolah tanpa listrik atau internet Pak, bagaimana? Ya, jadi program digitalisasi pembelajaran, Pak Ibu, kita sudah bekerja sama dengan PLN memastikan sekolah-sekolah yang belum memiliki listrik akan diberi bantuan ya berupa Super Sun, yaitu solar panel yang dikelola oleh PLN sehingga sekolah-sekolah nanti cukup membayar dengan dana bosnya. Hanya nanti perlu kita akan bantu untuk penyalurannya. Nah, bagi satuan pendidikan yang belum punya internet, ya, kita akan bantu juga, akan berikan perangkat sehingga sekolah bisa terhubung dengan internet. Meskipun sudah ada internet, tetap kita akan memastikan ya konten-konten itu bisa diakses tanpa koneksi internet. Sehingga kita juga akan menyediakan perangkat untuk menyimpan konten-konten interaktif. Ya, jadi untuk mendapatkan konten ini kita siapkan 3 cara ya. Cara yang pertama melalui rumah pendidikan, ruang murid sumber belajar. Cara kedua kita akan membuat microsite ya, website khusus kecil yang isinya tentang bagaimana memanfaatkan perangkat IFP itu berupa video-video tutorial. Yang kedua berupa konten-konten ya, yang berupa modular. Modular itu artinya satu modul diselesaikan oleh guru untuk membahas satu-satu topik. Kemudian atau berupa learning object yang sifatnya adalah simulasi game atau beberapa potongan media pembelajaran interaktif yang bisa dimanfaatkan tidak tergantung oleh kurikulum. Nah, yang ketiga juga kita akan berikan konten itu berupa cara memanfaatkan teknologi itu secara inovatif. Nah, yang ketiga konten-konten semua ini juga bisa diakses ya di external hard disk yang kita siapkan untuk sekolah-sekolah yang menerima perangkat papan interaktif ini. Baik, nah ini ada pertanyaan juga nih untuk Pak Haryanto selaku guru Pak. Pak, bagaimana ini untuk memastikan pembelajaran digital itu justru membuat proses belajar itu memang lebih menyenangkan, lebih relevan, bukan hanya sekedar formalitas teknologi saja. Oke, baik, terima kasih. Penggunaan papan interaktif itu sangat membuat anak murid saya itu senang. Kenapa senang? Karena mereka melihat pertama, karena itu merupakan teknologi baru. Anak-anak kalau menemukan teknologi baru pasti dia akan pengen tahu ya, karena mereka terbiasa dengan menggunakan yang namanya touchscreen dan seterusnya. Kemudian pada saat pembelajaran yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan di situ tuh ruang murid ya. Kebetulan pembelajaran saya informatika, saya membahas misalnya tentang bullying ya. Kemudian saya menampilkan video yang ada di platform tersebut. Kemudian tambahan apabila misalnya kita tidak menemukan apa yang akan kita terangkan, kemudian ada masukan dari murid atau ada pertanyaan dari murid, kita akan mengambil lagi video misalnya dari YouTube, kita akan putarkan, setelah itu akan mengambil beberapa bagian atau kita screenshot untuk foto yang mau akan kita perjelas, kita masukkan kembali ke
papan tulis, kemudian anak akan diminta, ayo siapa yang bisa maju untuk menjelaskan apa yang muncul di papan interaktif ini. Kita akan memberikan, kebetulan juga papan interaktif menggunakan pen ya, ada pennya, meskipun menggunakan tangan mereka udah senang sekali, ada pennya juga. Nah mereka tuh seolah tuh menjadi tutor sebaya, gitu. Jadi mereka menjelaskan, ini loh ternyata itu macam-macam dari akibat bullying itu seperti ini dan seterusnya gitu. Kemudian saya juga melihat pada saat saya mendampingi guru IPA, mereka itu menerangkan tentang bagian dalam tubuh, kemudian tentang membahasnya itu jantung. Sama, saya lihat tuh mungkin karena sudah melihat beberapa pendampingan, dia tuh mengambil gambar jantung, kemudian dimasukkan ke papan tulis, dibesarkan, dikecilkan, diputar-putar juga bisa. Nah, kemudian nanti akan diterangkan juga. Jadi mereka tuh bilang, wah, bisa ya seperti ini ya ternyata ya. Jadi ekspresi mereka tuh excited sekali gitu. Kemudian untuk di situ ruang murid itu banyak sekali gamifikasinya. Kemudian anak-anak tersebut maju ke depan, berani untuk maju ke depan. Saya tanya, oke, baik, ini ada pertanyaan, silakan siapa yang bisa mau jawab. Kemudian mereka tunjuk tangan, maju, kemudian menjawab dengan memilih sambil menggerakkan, memposisikan ke kotak jawaban daripada soal tersebut. Dan begitu selesai mereka akan mengcek, akan muncul bintang dan mereka senang sekali gitu. Intinya adalah apa yang dilakukan dengan menggunakan papan interaktif dan ruang murid tersebut itu sangat membantu bagi seorang guru. Sekali lagi itu adalah penguat kembali kepada guru atau kita sebagai desainer pembelajaran. Kita harus membuat pembelajaran yang semenarik mungkin, menyenangkan bagi anak, bagi murid, dan juga tentu saja masuk atau mendalam untuk dipahami oleh murid. Baik, Bapak-Bapak semuanya, ini saatnya sekarang ini narasumber untuk menjawab pertanyaan dari para warganet. Dan nanti akan kita minta Pak Gogot dan juga Pak Haryanto untuk menjawab ya. Baik, kami mengambil beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dari Sobat Belajar melalui media sosial. Untuk pertanyaan yang pertama nih, dari netizen untuk Pak Gogot. Pak Gogot, sebagian pihak ini ada yang khawatir digitalisasi ini, khususnya papan interaktif, hanya sebagai distribusi massal. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa kita memiliki sekolah yang sangat besar, ya. Jumlah sekolah kita banyak, kita memiliki wilayah yang sangat luas, ya. Kita memiliki peserta didik yang juga perlu kita layani semua. Jadi prinsip layanan pendidikan bermutu untuk semua yang inklusif itu artinya ya semua harus diberikan layanan yang adil dan merata. Sehingga tidak boleh ada kebijakan yang hanya dikhususkan untuk daerah tertentu, masyarakat tertentu ya, atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, maka dari itu kita akan memberikan ke semua satuan pendidikan yang tadi saya sampaikan, selama mereka punya sarana prasarana pendukung yang memadai, sekolahnya aktif ya, artinya ada muridnya, ada gurunya, ada sekolahnya, dan juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan, itu akan kita berikan. Jadi ini pun paket, tadi saya ulang lagi, ini tidak hanya memberikan perangkat ya, tapi juga diberikan konten interaktif yang bisa diakses sangat mudah, dan juga diberikan BIMTEK memastikan guru-guru yang berada di satuan pendidikan itu mampu memanfaatkan ya pembelajaran yang interaktif dengan metode-metode yang inovatif, sehingga perangkat yang diberikan bisa dimanfaatkan lebih bermanfaat ya, dan juga memastikan tidak ada kesenjangan. Jadi Pak Presiden menyampaikan ini sekaligus untuk memastikan tidak ada kesenjangan akses informasi ya, dan teknologi di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Baik, Pak Hari ada tambahan? Ya, sekolah seperti kami menerima papan interaktif ini itu sangat-sangat berguna sekali bagi pembelajaran, membuat murid tersebut menjadi menyenangi, bahkan mereka nyeletuk, Pak besok kita kesini lagi ya Pak ya, karena kita mendapatkan satu ya, Pak kita besok kesini lagi ya Pak gitu. Dan kemudian di situ tuh mereka itu bahkan tingkat antusias belajar itu mereka sangat-sangat tinggi sekali. Dan satu lagi, dengan menggunakan papan interaktif kita tidak perlu menggunakan laptop ya, karena tidak perlu lagi kabel-kabel dan seterusnya. Papan interaktif dapat dipergunakan seperti laptop atau komputer. Contohnya saya kemudian pada setiap akhir pembelajaran saya minta masukan ke mereka bagaimana pembelajaran hari ini. Saya menggunakan Padlet misalnya. Nah, saya langsung membuat di Padlet di situ di papan interaktif. Kemudian akan keluar scan barcode-nya, mereka murid-murid men-scan dan mereka memberi masukan pada pembelajaran hari ini. Jadi intinya pembelajaran yang kami bawakan, ya kami sampaikan dalam hal ini menggunakan papan interaktif
sangat membantu sekali untuk pelaksanaan pembelajaran. Baik. Nah, Pak Gogo, selanjutnya ada lagi nih Pak, pandangan bahwa digitalisasi ini hanya cocok untuk sekolah maju saja, yang ada di kota besar saja begitu. Bagaimana Pak strategi agar sekolah di daerah 3T juga ini bisa merasakan manfaatnya? Ya, jadi karena justru perbedaan itu ada di Indonesia, kita harus memastikan keberadaan itu kita tutup kesenjangan itu. Nah, salah satu instrumen yang paling tepat ya untuk menutup kesenjangan akses informasi dan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah di Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi. Kalau sekolah yang ada di pedesaan atau di kepulauan dan di kota mengakses sumber informasi yang sama, yaitu rumah pendidikan, ruang murid, sumber belajar, semua sekolah dimanapun berada mereka akan punya akses yang sama, jadi setara. Baik. Nah, bagaimana jika kondisinya sekolahnya daerah tertinggal tidak punya listrik? Tadi sudah saya sampaikan, kita akan berikan bantuan dari PLN, yaitu Supersan, sehingga sekolah punya listrik. Bagaimana kalau tidak punya internet? Sekolah akan diberikan perangkat memastikan mereka juga punya internet. Bagaimana kalau internetnya terganggu? Kita siapkan juga external hard disk sehingga konten itu bisa dipastikan berada di sekolah, dan kalaupun sekolah akan mendownload konten-konten itu di papan interaktif pun, dan itu kapasitasnya tidak besar, jadi satuan pendidikan bisa mendownload langsung dari rumah pendidikan, dari microsite yang kita siapkan di papan interaktif di sana, sehingga konten-kontennya akan berada di papan interaktif yang ada di sekolah mereka. Baik, semuanya sudah disiapkan solusinya insya Allah ya. Betul. Baik, nah selanjutnya Pak, ini bisa dipastikan Pak akan ada pelatihan khusus untuk guru yang mungkin ada sebagian yang belum terbiasa dengan menggunakan teknologi. Bagaimana? Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sudah menyiapkan 4 skema pelatihan. Ya. Pelatihan pertama adalah luring, guru-guru penerima papan interaktif diundang di satu tempat, kemudian dilatih langsung selama 3-4 hari, memastikan pada saat mereka kembali, mereka sudah bisa memanfaatkan papan interaktif. Itu skema pertama. Skema kedua yaitu menggunakan fasilitas Zoom, ya, webinar, ya, secara sinkron langsung. Ya. Jadi sekolah-sekolah langsung bisa mengikuti ya, webinar itu. Skema ketiga adalah melalui pengimbasan. Ya. Jadi guru-guru kita undang, ya, khususnya fasilitator nasional. Jadi fasilitator nasional akan melatih provinsi, provinsi akan melatih di kabupaten akan melatih di kecamatan dan sekolah di sekitarnya. Jadi ini skema TOT. Dan skema yang keempat adalah belajar mandiri. Jadi kita sudah menyiapkan LMS yang berada di ruang GTK, ya. Sama di rumah pendidikan ada ruang murid, ada ruang GTK. Di ruang GTK itu ada fitur-fitur, ya, di situ ada diklat, ada belajar mandiri. Nah, kita siapkan di 2 tempat itu. Diklat secara terstruktur maupun di belajar secara mandiri melalui LMS yang ada di rumah pendidikan ruang GTK. Baik. Nah, Pak, mengenai pelatihan khusus dari sisi guru bagaimana? Ya. Perlu, betul? Ya, betul. Kebetulan juga pastinya seperti Bapak tadi sampaikan, betul, kita mengikuti webinar. Banyak sekali itu pelatihan-pelatihan tentang penggunaan papan interaktif maupun penggunaan ruang murid tersebut, itu yang disediakan oleh kementerian. Dan tidak kalah penting, yang sangat menyentuh, pada saat ini kan sekolah-sekolah mendapatkan, ya, misalnya yang bagi mendapatkan, tentu itu salah satu guru itu sudah menguasai, biasanya seperti itu, karena tadi pelatihan dari Bapak tadi mengatakan karena sudah mulai bergerak Pak di Jakarta Pak seperti itu, dan bisa memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan yang lain. Sekali lagi tadi seperti saya sampaikan, bisa dilakukan melalui komunitas belajar yang ada di sekolah tersebut. Ya, betul. Seperti itu. Baik, nah Pak Gogot, lalu ini bagaimana pemerintah ini bisa memastikan keselamatan dan juga keamanan murid dalam pembelajaran digital ini? Ya, kita sudah melakukan yang pertama, memastikan konten-kontennya itu aman, ya, tidak terkontaminasi oleh konten-konten yang negatif, sehingga kita punya tim untuk melakukan kurasi, ya, konten-konten pembelajaran yang akan diupload atau diunggah di rumah pendidikan. Ya, kita pastikan semua konten di situ konten-konten yang aman, ya, itu. Nah, kalau dari segi eksplorasi ke konten-konten yang lain, ya, kita sarankan Bapak Ibu guru kalau mau menggunakan, ya, situs-situs atau aplikasi dari website yang ada di internet, dipastikan Bapak Ibu guru mencoba dulu di rumah, ya, memastikan bahwa
konten yang akan diberikan di sekolah itu aman, ya, tidak ada konten-konten yang negatif. Baik. Nah, lalu ada lagi nih Pak, yang berkomentar bahwa sekolah yang menerima itu sebenarnya dia tuh tidak butuh karena mungkin mereka ini sudah menerapkan teknologi tersebut di sekolahnya jauh sebelum ada program digitalisasi pembelajaran. Nah, untuk hal tersebut ini bagaimana pemerintah menentukan sekolah tersebut itu butuh atau tidak? Ditentukannya sebenarnya melalui apa Pak? Ya, kita sudah menggunakan 3 layer ya untuk memastikan bahwa sekolah yang menerima adalah sekolah yang tepat ya. Yang pertama, kita sudah punya Dapodik ya, data pokok pendidikan itu kita sudah bisa mengakses ya kondisi satuan pendidikan, apakah mereka punya listrik, punya internet, punya ruang kelas, ruang guru, termasuk ruang laboratorium komputer. Jadi kita sudah memastikan bahwa sekolah itu memang memadai untuk menerima perangkat itu. Yang kedua, kita punya verifikasi atau validasi dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sudah mengirimkan ke kita juga sekolah-sekolah mana yang kira-kira layak untuk diberikan papan interaktif itu. Dan layer ketiga yang paling akhir, sekolah sudah memberikan kesediaan mereka, format-format surat menyatakan bahwa mereka bersedia menerima. Baik. Nah, terakhir mungkin untuk Pak Gogo dan juga Pak Haryanto ada closing statement terkait dengan tema kita hari ini, digitalisasi pembelajaran. Ya, Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, program digitalisasi pembelajaran ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden yang ditetapkan di dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025. Program ini tidak hanya untuk memberikan pemerataan akses terhadap informasi dan teknologi serta ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan konten-konten yang terkini sehingga guru-guru kita di sekolah dimanapun mereka berada tidak ada kesenjangan informasi. Dan mari kita kawal bersama memastikan bahwa perangkat ini dimanfaatkan secara optimal dan berdampak positif ya, bagi pembelajaran di seluruh Indonesia sehingga kita mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Baik, dari Pak Haryanto, oke. Ya, baik. Kebermanfaatan digitalisasi pendidikan lebih banyak dirasakan guru dan satuan pendidikan lainnya. Kemudian jumlah dan variasi materi itu harapnya kita berharap itu terus ditambah sehingga dapat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif lagi. Selanjutnya adalah pendampingan yang berkelanjutan dan inspirasi praktik baik untuk membuat murid makin antusias dalam belajar. Terima kasih. Baik, Sobat Belajar, kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata, berkualitas.